Halo semuanya, kali ini Rahman kembali membawa tips tentang YouTube nih. Jadi teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama tags atau pernah lihat video tentang tags YouTube ya. Tapi teman-teman perlu ketahui tags YouTube itu sebenarnya ada dua, ada yang untuk channel kita, ada yang untuk video kita. Nah teman-teman juga harus tahu cara memaksimalkan tag tersebut. Nah kali ini Rahman akan sharing tentang pemaksimalan tag tersebut. Jadi teman-teman bisa nanti yang mungkin masih bisa diperbaiki, kita perbaiki bareng-bareng. Oke, yuk seperti apa tutorialnya langsung kita lihat. Ya nanti Roman juga akan buat ini menggunakan handphone maupun menggunakan komputer ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sesuai dengan alat teman-teman. Oke, kalau kita udah masuk seperti ini, kita langsung menuju channel ya. Kalau seperti ini teman-teman harusnya udah bisa semua ya, seperti di tutorial yang sebelumnya. Kita langsung masuk YouTube Studio. Nah, untuk memasukkan tag sendiri sebenarnya teman-teman bisa lakukan ketika baru posting videonya maupun sudah terposting, misalkan seperti ini. Nah, tadi Rahman juga sebutin bahwa tag itu ada dua. Jadi tag tentang videonya, tag juga tentang channel teman-teman. Nah, kalau tentang channel teman-teman, nah itu teman-teman bisa pergi ke setelan bawah ini. Nah, lalu teman-teman pergi ke channel. Nah, di sini ada kata kunci atau tags teman-teman. Nah, teman-teman bisa fungsinya dari tag ini yang di sini. Jika nanti teman-teman mungkin pernah mencari sesuatu gitu, searching di kolom YouTube, itu kan muncul tuh beberapa video rekomendasi dari kata kunci yang teman-teman masukin. Nah, kalau channel ini ya nanti kalau misalkan salah satu kata kuncinya itu ada di kata kunci yang teman-teman sertakan di channel teman-teman ini, bisa jadi nanti akan muncul di hasil pencarian tersebut. Jadi selain video kita yang muncul, channel kita juga akan bisa muncul di sana. Jadi teman-teman harus maksimalin kata kunci tentang channel ini. Jadi beberapa mungkin kelewatan ya, kalau di sini tuh ada tags tentang channel gini. Jadi ini sayang banget kalau kelewatan ya, teman-teman bisa isi. Nah, cuma kalau yang ini yang di channel ini batasannya mereka tidak menuliskan ya berapa karakter atau berapa huruf yang bisa kita tulis di sini. Jadi teman-teman bisa tulis banyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyak, tapi tetap mengenai tentang channel teman-teman ya. Jangan keluar dari video yang ada di channel teman-teman, karena itu juga cukup berbahaya ya. Jadi beberapa kali nanti kalau hasil pencarian yang tidak sesuai dengan video yang teman-teman sajikan, misalkan channel teman-teman tulis cara memasak, padahal di channel teman-teman nggak ada video satupun yang tentang cara memasak. Nah, itu bisa sama YouTube dihapus ya. Maksudnya dihapus, tidak dimunculkan di kolom pencarian, kan sayang banget gitu. Walaupun video teman-teman tetap ada ya, tapi kan nggak maksimal. Jadi sebisa mungkin isi dari tag ini, tag channel ini harus isi dari video-video yang ada di channel teman-teman. Nah, oke, ini tags pertama, teman-teman bisa maksimalin ya. Oke, nanti Rahman juga akan sharing juga gimana caranya kita bikin tags atau mencari kata-kata yang bagus untuk tags ini. Oke, yang kedua adalah tags di video. Jadi di video sendiri ketika kita baru posting gitu, pasti muncul juga kan kolom tags di bawah. Nah, misalkan aku ambil salah satu contoh video ini ya, mungkin misalkan. Nah, di sini juga ada kolom tags di bawah. Kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa klik, itu biasanya di bawah ada kolom tags video. Nah, apa sih tags ini sebenarnya fungsinya? Fungsinya itu ya ini sebenarnya seperti hashtag ya, mirip seperti hashtag kalau di Instagram, ataupun ya ini kata kunci pencarian begitu ya. Nah, satu video itu kita disediakan 500 karakter. Jadi kata-kata kita tidak boleh lebih dari 500 huruf ya. Jadi teman-teman bisa memasukkan kata kunci itu dari yang simpel-simpel dulu. Misalkan ini video yang saya posting ini tentang game Blood and Soul. Jadi mungkin kita masukin kata-kata kuncinya itu yang simpel-simpel dulu. Misalkan Blood and Soul-nya, Blood and Soul. Nah, setelah kita tulis, kita akhiri dengan tanda koma ya, dan otomatis sudah terbentuk tag itu. Maksud saya, jadi teman-teman harus memulai dari kata yang simpel. Oke, aku ambil contoh mungkin kata-katanya seperti ini deh, biar lebih gampang dipahami. Misalkan yang simpel dulu itu video kita tentang tutorial masak pisang goreng gitu ya. Jadi kita bisa tulis pisang goreng pertamanya. Oke, kita koma. Lalu kedua kita tulis cara memasak pisang goreng. Oke. Lalu berikutnya yang lebih kompleks lagi, cara memasak pisang goreng coklat. Oke.
Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa tags itu bisa cari dari yang simpel dulu, lalu baru yang kemungkinan orang akan cari lebih kompleks, dan kemungkinan yang lebih spesifik lagi. Jadi lebih fokus nih dari video, isi video dari teman-teman. Oke, gimana sih cari inspirasi? Misalkan teman-teman udah mencoba menulis tag ini, ada yang di pikiran teman-teman apa, teman-teman udah tuliskan tapi udah mentok nih, udah apalagi ya gitu, apalagi ya, mungkin banyak yang menyarankan CEO dan sebagainya ya, tapi sebenarnya itu agak susah dipahamin gitu. Jadi mungkin oke lah, nanti pelan-pelan teman-teman bisa pelajarin gitu, tapi untuk awal-awal simpelnya teman-teman bisa apa aja yang terlintas di teman-teman, misalkan videonya tentang game gitu, misalkan tentang Blade and Soul atau tentang Mobile Legend ya, mungkin Mobile Legend misalkan teman-teman main Mia ya, Mia Mobile Legend dan sebagainya gitu. Maksudnya dari yang simple baru yang lebih kompleks. Nah, oke, kalau misalkan teman-teman udah mentok, misalkan udah kepikiran lagi nih, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Misalkan tadi tentang pisang goreng ya gitu. Jadi kita tulis pisang goreng di kolom pencarian YouTube. Nah, di sini tuh udah pasti langsung banyak apa istilahnya, saran ya gitu. Saran. Nah, di Google pun juga sama. Misalkan kita masuk Google ya. Setelah di Google, setelah kita masuk websitenya, kita tulis juga pisang goreng. Pisang goreng. Nah, di sini juga ada banyak saran. Artinya kata kunci ini atau tag ini paling banyak diklik sama orang, paling banyak dicari. Jadi teman-teman bisa menggunakan. Tapi kalau misalkan teman-teman gunain yang pertama gitu, biasanya ini saingannya cukup banyak ya. Jadi banyak orang yang menggunakan kata kunci ini juga. Jadi teman-teman bisa gunakan yang ke nomor 4, nomor 5, atau nomor seterusnya gitu. Tapi ya nggak ada salahnya juga misalkan teman sisipin yang nomor pertama pun. Oke, ketika kita klik di Google, nah sebenarnya ini juga bisa jadi video-video dari YouTube juga itu dilinkkan ke Google ini sendiri ya, ke pencarian Google, karena memang Google dan YouTube ini juga salah satu perusahaan yang sama gitu. Jadi bisa jadi tidak video teman-teman itu nggak hanya muncul di kolom YouTube doang gitu, bisa muncul juga di kolom pencarian Google. Jadi kalau bisa teman-teman bisa mencari inspirasi tags tadi dari kolom pencarian YouTube seperti ini. Nah, ini kan udah ada banyak nih, teman-teman bisa gunakan, atau teman-teman bisa mencari di Google juga. Jadi teman-teman apa yang di Google sarankan ini, teman-teman juga bisa ambil, bisa copy, bisa tulis sendiri, langsung masukin ke dalam sini, ke tag video teman-teman. Oke, termasuk juga ke tag yang ada di channel tadi. Jadi kedua tag ini teman-teman harus maksimalkan. Nah, ini kan disediakan 500 karakter, teman-teman kalau bisa harus penuh ya, maksimalin sebanyak-banyaknya. Jadi sebanyak-banyaknya, tapi juga nggak bisa lebih dari 500, tapi jangan gunain cuma 2-3 kan ya, maksimalin aja yang ada disediakan ya. Oke, lalu misalkan ini cara pertama untuk mencari, kalau misalkan teman-teman udah kehabisan inspirasi mau tag apa yang dituliskan. Ya, yang kedua teman-teman bisa cari di website, teman-teman bisa searching di kolom pencarian Google, misalkan YouTube tag gitu. Oke, nah di sini banyak website penyedia, mulai dari yang ini ya banyak, pasti teman-teman ketika klik ada banyak nih, misal Better Ways dan sebagainya. Teman-teman yang paling sering banyak dipakai tuh ini Keyword Tool ini. Nah, ini juga cukup membantu ya. Nah, ketika kita buka websitenya, nah teman-teman bisa ini lakukan nggak hanya di komputer ya, di handphone pun juga sama. Misalkan ketika ketik pisang goreng, tapi teman-teman harus atur juga nih yang di kolom yang di samping ini Indonesia ya. Jadi kita kan video kita berbahasa Indonesia juga, dan kebanyakan penonton kita juga orang Indonesia, jadi sebaiknya pencarian yang banyak di Indonesia. Oke, setelah kita klik, nah ini akan muncul hasilnya. Hasilnya banyak nih, biasanya yang atas ini paling banyak dipakai dan sampai ke bawah. Nah, ini kalau keterangan yang di blur ini sebenarnya keterangan angka-angka ya, dari misalkan ini sudah berapa kali digunakan dan sebagainya, atau persentase persentase orang akan mencari dengan kata kunci ini dan sebagainya. Ini di sini disediakan, cuma ini hanya untuk yang premium di website ini baru didapat fasilitas ini ya. Tapi kita nggak perlu seperti itu, ribet-ribet. Teman-teman bisa klik aja beberapa yang menurut teman-teman belum teman-teman pakai, terus video teman-teman berkaitan tentang ini gitu, diklik, lalu nanti teman-teman bisa langsung copy ya di bawah ya, lalu langsung udah di paste ke bagian tag di sini, lalu disimpan ya. Oke, sesimpel itu sebenarnya untuk membuat tag. Jadi
Intinya teman-teman bisa memaksimalkan tags ini agar video teman-teman ketika dicari di kolom pencarian YouTube muncul di sana. Oke, gimana nih kalau menggunakan HP? Oke, menggunakan HP ya. Oke, kalau menggunakan HP, teman-teman seperti kemarin ya tutorial sebelumnya, teman-teman bisa tonton gimana nih cara masuk ke YouTube untuk edit-edit seperti tadi YouTube Studio tadi ya. Jadi yang pasti harus masuk ke YouTube desktop ya. Jadi kalau misalkan kita masih menggunakan YouTube mobile, kita nggak bisa edit. Ya seperti tadi kita langsung masuk ke channel. Setelah masuk channel kita ke YouTube Studio. Ya persis seperti tadi juga. Oke, setelah itu, nah kalau yang tadi di komputer yang tab channel tadi itu posisinya kan di setelan bawah, di bawah. Nah ini juga ada nih tanda gear di bawah nih, di bawah. Nah teman-teman bisa klik channel. Oke, di sini teman-teman bisa menambahkan tag seperti tadi. Kalau untuk akhir katanya misalkan apa, koma gitu loh. Misalkan channelnya tentang video lucu ya video lucu, koma gitu, otomatis menjadi satu tag. Oke, kalau tentang videonya teman-teman bisa klik di kolom videonya ya. Sini klik tanda penanya ini. Nah ini di bawah ada banyak tab-tab yang bisa kita masukkan. Nah ini masih ada 400, berarti ada 100 karakter lagi yang bisa aku masukkan. Nah di sini misalkan tadi kita menggunakan pencarian seperti tadi ya, seperti ini tentang pisang goreng. Ini di handphone ya, jadi teman-teman bisa gunakan. Jadi kita tinggal klik saja mana yang kita mau copy. Kita ketik pisang goreng, kita cari, kita copy. Oke, setelah kita copy, kita ke sini, videonya kita paste di sini, tempel ya. Oke, udah jadi tag. Oke, kita tinggal simpan. Ya, jadi udah jadi tag dari video kita, tapi video saya kan bukan tentang pisang goreng, jadi sebenarnya tidak boleh. Atau teman-teman bisa tulis manual, misalkan tagnya pisang goreng gitu, kita klik koma, ini kan nggak langsung jadi bulat-bulat seperti ini nggak apa-apa, teman-teman tulis saja apa tagnya, lalu setelah itu kita selesai itu kita simpan, nanti dia baru berubah ya, simpan. Oke, itu muncul di bawah. Jadi pokoknya intinya di sini juga sudah ditulis, masukkan nilai yang dipisahkan tanda koma untuk tagsnya. Oke teman-teman, cukup gampang ya. Jadi aku rasa teman-teman bisa lah memaksimalkan ini semua. Intinya teman-teman harus penuhi nih tag ini karena kata kunci ini penting banget. Jadi selain deskripsi kita, selain judul dari video maupun thumbnailnya kita juga, tag ini juga sangat penting nih untuk video teman-teman gampang ditemuin di kolom pencarian YouTube. Teman-teman harus maksimalin semua tips ini tadi, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau misalkan ada salah boleh komen di bawah ataupun ada saran. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.